Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hertini, semester 4, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini adalah tugas akhir pada mata kuliah Media dan Teknologi Informasi Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Nunu Mahnun MPD. Baiklah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran dengan tema struktur dan fungsi tumbuhan, yang mana seperti yang kita ketahui bahwasannya tumbuhan memiliki beberapa organ. Yang pertama adalah akar, dan yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun, dan yang terakhir adalah bunga. Akar. Organ tumbuhan pada akar memiliki fungsi, yang mana fungsi dari akar yang pertama adalah dapat menyerap air dan garam mineral, dan yang kedua adalah dapat memperkokoh berdirinya tumbuhan, dan yang ketiga adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian sistem perakaran. Akar memiliki dua sistem perakaran. Yang pertama itu adalah akar serabut, dan yang kedua adalah akar tunggang. Seperti pada video pada gambar ini, yang mana akar tunggang memiliki ciri yang pertama adalah terdapat akar utama, dan yang kedua terdapat pada tumbuhan dikotil, yang mana pada tumbuhan dikotil ini kita ketahui seperti pada pohon mangga. Dan yang kedua itu adalah akar serabut, yang mana akar serabut ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu satu, tidak memiliki akar utama, dan yang kedua terdapat pada tumbuhan monokotil, yang mana tumbuhannya ini kita dapat ketahui pada pohon padi, jagung, dan rumput. Selanjutnya adalah batang. Organ tumbuhan pada batang memiliki beberapa fungsi, yang mana fungsinya ialah pertama, berfungsi menegakkan tumbuhan, dan yang kedua adalah menghubungkan antara akar dan daun, dan yang ketiga adalah tempat untuk penyimpanan cadangan makanan. Kemudian pada batang memiliki buku dan ruas. Yang pertama, buku merupakan tempat untuk meletakkan daun. Yang kedua, ruas merupakan bagian di antara dua buku. Selanjutnya adalah daun. Organ daun pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi, yang mana fungsi pertama ialah untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2, dan yang kedua adalah untuk digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, dan yang ketiga untuk mengatur penguapan air atau yang disebut dengan transparansi, dan yang terakhir adalah sebagai tempat pernapasan atau yang disebut dengan respirasi pada tumbuhan. Kemudian pada lembaran daun terdapat tulang daun, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, bahwasanya tulang daun pada monokotil memiliki ciri-ciri dengan daun melengkung dan sejajar, dan tulang daun pada dikotil memiliki ciri-ciri daun menyirip dan menjari. Kemudian jaringan pada daun tumbuhan yaitu jaringan pada daun dikotil, yang mana memiliki jaringan antara lain yang pertama adalah xilem, dua fluem, yang ketiga adalah epidermis atas, dan yang keempat adalah stomata, yang kelima jaringan palisade, yang keenam jaringan spons,
yang ketujuh adalah epidermis bawah, dan yang terakhir adalah pembuluh angkut. Kemudian jaringan pada daun monokotil memiliki jaringan antara lain yaitu berkas pembuluh, dan yang kedua xilem dan fluem, dan yang ketiga epidermis atas, dan yang keempat mesofil, yang kelima rongga udara, yang keenam epidermis bawah, yang ketujuh adalah stomata, yang kedelapan adalah cuticula, yang kesembilan adalah sclerenchyme dan parenchyme. Selanjutnya yang terakhir adalah bunga. Organ tumbuhan pada bunga memiliki fungsi ialah sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Kemudian struktur bunga. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, bahwasanya struktur bunga antara lain terdiri dari benang sari, kepala sari, dasar bunga, mahkota, bakal biji, kelopak, kepala putik, tangkai putik, dan tangkai bunga. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai tugas audio visual. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.